Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianita Rajmanggraheni dengan NIM 22204241020 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa Seni dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan membahas studi kasus kepemimpinan berdasarkan pengalaman saya dalam organisasi dan kepanitiaan yang saya ikuti. Kepemimpinan bukan hanya tentang memimpin, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola tim, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan bersama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dua aspek utama. Yang pertama tentu saja ada prinsip kepemimpinan yang saya terapkan dalam mengikuti organisasi. Kemudian yang kedua ada studi kasus nyata dari pengalaman saya sebagai ketua divisi dalam kepanitiaan yang saya ikuti dan sebagai staf ahli atau wakil ketua di Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Prancis. Dalam menjalankan kepemimpinan, terdapat beberapa prinsip yang selalu saya pegang teguh, yaitu yang pertama ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka merupakan kunci dalam kepemimpinan. Dalam organisasi, penting bagi setiap anggota untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya, agar tercipta koordinasi yang baik dan tidak adanya miskomunikasi antara pemimpin dan anggotanya. Contohnya, saya dan anggota tim membuat matriks tugas yang berisi pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing anggota. Hal ini membantu tim bekerja lebih efektif dan menghindari kesalahpahaman yang terjadi dalam sebuah tim. Yang kedua ada delegasi dan kepercayaan. Seorang pemimpin tidak dapat mengerjakan semuanya sendiri. Oleh karena itu, saya selalu berupaya untuk memberikan kepercayaan kepada tim dan mendelegasikan tugas sesuai dengan kemampuan mereka. Contohnya, saat saya menjadi ketua divisi, saya membagi tugas berdasarkan kompetensi dan minat anggota tim agar pekerjaan lebih efektif. Saya juga memberikan kebebasan bagi mereka untuk memilih tugas yang ingin mereka kerjakan, sehingga mereka lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya dan tidak merasa terlalu berat pekerjaannya. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan yang bijak. Dalam organisasi, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan yang cepat. Oleh karena itu, saya selalu berusaha mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Contohnya, ketika kita menghadapi kendala teknis dalam sebuah acara, saya selalu mengutamakan untuk berdiskusi dengan tim untuk mencari solusi terbaik dalam waktu yang singkat, sehingga acara tetap dapat berjalan sesuai rencana yang kita harapkan. Kemudian ada manajemen konflik. Konflik dalam organisasi adalah sebuah hal yang tidak dapat kita hindari. Oleh sebab itu, penting bagi kita sebagai seorang pemimpin untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang profesional dan adil. Contohnya saja, ketika terjadi perbedaan pendapat di antara anggota tim, saya selalu mengadakan mediasi untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan cara ini, kami dapat menemukan solusi yang terbaik untuk semua pihak. Sekarang saya akan membahas dua pengalaman kepemimpinan yang menguji kemampuan saya dalam mengelola tim dan menghadapi tantangan. Yang pertama itu ada sebagai ketua divisi dalam kepanitiaan. Dalam sebuah acara yang cukup besar, saya bertanggung jawab atas satu divisi yang terdiri 3-4 anggota. Tantangan utamanya tentu saja di koordinasi antara anggota untuk memastikan semuanya berjalan dengan sesuai jadwal. Tentu saja kita
mengoptimalkan kinerja tim agar tetap lebih efektif dan produktif dalam mengerjakan semua tugasnya. Kemudian dengan tantangan itu saya menerapkan solusinya dengan cara kita dengan sistem check-in harian di mana setiap anggota melaporkan progres atau kendala yang mereka hadapi. Kemudian kita juga ada rapin atau rapat untuk anggota tim itu setiap minggu. Dengan cara ini kami dapat menyelesaikan masalah lebih cepat dan memastikan seluruh tim tetap bekerja secara efisien. Kemudian yang kedua, sebagai staf ahli atau wakil ketua di Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Prancis, dalam peran ini saya bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya mahasiswa serta merancang program yang mendukung mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan mereka. Tantangan utamanya tentu saja ada yang pertama, kurangnya partisipasi mahasiswa dalam program magang dan seminar yang diadakan oleh Departemen PSDM. Kemudian ada banyak mahasiswa yang belum memahami pentingnya pengalaman profesional sejak dini. Jadi sebagian mahasiswa merasa seminar atau magang tidak cukup relevan dengan bidang yang mereka tekuni saat ini. Kemudian yang kedua, ada kesulitan menarik perhatian mahasiswa untuk aktif dalam program PSDM. Jadi, sebagian besar mahasiswa lebih ingin fokus pada perkuliahannya dibandingkan ikut kegiatan pengembangan diri atau magang yang diselenggarakan oleh Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Prancis. Kemudian tentu saja ada solusi yang saya terapkan. Yang pertama itu dengan cara pendekatan lebih profesional kepada mahasiswanya. Saya dan tim mencoba mendekati mahasiswa secara langsung melalui diskusi santai dan pendekatan individu. Kami selalu terbuka untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat bertanya langsung mengenai program seminar dan magang, karena dengan cara ini mereka lebih memahami manfaat dari program yang kami selenggarakan dan lebih tertarik untuk mengikutinya. Yang kedua itu ada menghadirkan seminar yang menarik dan relevan. Agar lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, kami menghadirkan pembicara yang relevan dengan bidang studi kita, yaitu kami mengundang warga negara Prancis yang menikah dengan warga negara Indonesia, serta warga negara Prancis yang sedang mengikuti program di Indonesia. Kita meminta mereka untuk menjadi pembicara dalam seminar yang kami selenggarakan. Selain itu, kami juga menggunakan media sosial sebagai sarana promosi dengan cara yang lebih interaktif, kemudian membuat konten yang informatif, lalu ada juga membuat konten yang menarik dan tren di media sosial. Kemudian dari pengalaman ini saya belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya sekedar memberikan arahan, tetapi juga mencakup beberapa aspek penting. Tentu saja yaitu yang pertama ada memahami karakter dan kebutuhan tim untuk membangun komunikasi yang baik. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi tantangan serta mencari solusi yang tepat dan efektif. Dan yang ketiga itu menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas dan pengembangan diri anggota tim. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan ini, saya harap dapat terus berkembang sebagai pemimpin yang lebih baik di masa depan dan mampu memberikan dampak positif dalam organisasi yang saya ikuti ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.